tubuh, jiwa, dan roh. Luar biasa. Binatang dan tumbuhan tidak mempunyai roh seperti manusia. Nah, roh manusia inilah sebagai tempat atau wadah untuk menerima roh Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Karena kehendak kekal Tuhan adalah untuk masuk ke dalam manusia, manunggaling kawula karo Gusti, supaya apa? Supaya manusia dapat memancarkan kuasa dan kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan dan berkuasa di bumi. Jelas toh? Ya seperti radio ini. Di dalamnya ada alat untuk menerima dan menampung gelombang radio. Untuk bisa memancarkan siaran radio. Maka firman Tuhan katakan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Apa tidak luar biasa? Menjadi satu dengan Tuhan. Luar biasa. Bisa sedikit paham? Ya, sekarang saya paham, Pak. Mengapa ilmu saya mental ketika saya nyatip Yosa, meskipun dia sedang tidur? Untung tidak tewas kau. Bagaimana dengan gurumu? Kita harus cari Eka Sabit. Kalau tidak bisa dengan cara halus, kita lakukan dengan cara kita. Oke? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Biarkan saja. Roh yang ada di dalam kita adalah roh Tuhan, lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Bagaimana dengan masalah ramalan nasib, Pak? Ya, masalah ramalan nasib ada di setiap suku bangsa. Cuma istilahnya yang berbeda. Ada dua cara meramal nasib orang. Yang pertama, dengan perhitungan, yaitu menghitung berdasarkan jam lahir, hari, bulan, dan tahun. Kemudian digotak-gatik-gatuk atau dihubung-hubungkan, terus meramalkan masa depan orang. Kamu mau percaya ramalan model ini? Ya bodoh banget. Lihat anak kembar itu, sama semua kan, tapi kok beda nasibnya. Cara kedua, meramal nasib dengan bantuan roh-roh. Inilah yang saya praktekkan dahulu. Sebenarnya, ya saya tidak tahu masa depannya. Tapi karena dia percaya kepada saya, maka saya dengan roh-roh itu membuat skenario nasibnya. Sehingga nasibnya ada di tangan roh itu. Ingat, ini sama dengan menyerahkan nasibmu pada roh itu. Sebentar, Pak. Kita meramal nasib orang itu untuk membuang nasib sial dan membuatnya bernasib baik. Bahwa mereka yang teramal nasibnya menjadi baik, sukses, makmur. Apa Bapak tidak melihat fakta ini? Melihat. Sekarang saya melihat dengan jelas. Sebagai dukun peramal nasib, pasti saya mau pasien saya bernasib baik dan mujur. Maka saya membujuk roh itu untuk membuat skenario nasib baik
bagi pasien saya meluluskan permintaannya. Dan roh itu ada permintaannya loh. Ada syarat, ada tumbal. Maka diadakanlah perjanjian dengan roh itu. Dengan membaca mantra-mantra dan mengorbankan binatang. Tahu enggak kamu? Apa arti mantra-mantra yang diberikan roh itu kepada kamu? Dan apa arti darah binatang? Tidak tahu kan? Mantra itu perjanjian antara kamu dengan roh itu. Biasanya tidak kita pahami. Itulah mantra. Kalau saya ucapkan dengan bahasaku, bisa seperti ini. Aku mau kekayaan, aku mau sukses. Untuk itu aku berjanji, aku mau memberikan nyawaku padamu. Juga nyawa anakku si A, aku berikan padamu. Bahkan nyawa istriku pun aku berikan padamu. Asal aku kaya, asal aku sukses, aku mau mati ikut kamu. Kalau bahasanya jelas seperti ini, apa kamu mau diberi kekayaan? Tapi anakmu mati kecelakaan, istrimu sakit kanker, dan kamu sendiri akhirnya mati dan tidak tahu dibawa kemana rohmu. Perhatikanlah keadaan keluarga orang yang suka pergi ke dukun. Maka mantra itu bahasanya tidak jelas, supaya kamu ikuti dan kamu menjadi kaya, tapi akibatnya fatal. Maaf Pak, bukankah hanya Tuhan yang berkuasa memberikan harta? Benar, Tuhanlah penguasa jagat raya ini. Tapi iblis juga mencuri milik Tuhan untuk diberikan pada orang yang mau ikut padanya. Maka ada ayat yang mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di mana, Dik Yosa? Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Betul. Ya, kasihan sekali nasib hidup manusia yang tunduk pada iblis. Itulah ramalan maut. Makanya Tuhan sangat melarang manusia berhubungan dengan peramal nasib. Karena pasti akan masuk perangkap iblis. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melepaskan orang-orang dari ramalan maut. Jalan orang Kristen bukan mantra-mantra, tapi firman Tuhan. Semuanya jelas tertulis di Alkitab. Dengan bahasa kita sendiri bisa dibaca, bisa diuji kebenarannya. Amin. Saya juga sudah membacanya Pak. Jelas. Luar biasa. Nah, sebelum terlambat. Dan sebelum gurumu itu membawa lebih banyak orang lagi ke dalam ramalan mautnya, datangilah gurumu supaya dia juga diselamatkan dari belenggu kuasa roh-roh gelap yang tidak jelas juntrungnya itu. Beritakanlah nama Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Luar biasa. Saya guru. Bawa apa itu? Buku Alkitab guru yang diberi. Buang buku itu.
atau kau ikut sama yang kasih itu buku.